Saya langsung share screen saja. Ya, di screen saya ini atau langsung ke Quillbot ya, saya biar lebih ini ya. Baik, terima kasih. Saya akan mulai ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, ini ya. Oke, nanti kita akan ulang dari awal juga. Ya, kita akan ulang. Nah, ini kalau ini terlihat di Quillbot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan habibana wa nabiyana wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih menulis dengan AI, baik itu artikel jurnal ataupun juga pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih untuk Ibu Dr. Gemala, kemudian Pak Eko, Bu Farida, Pak Fauzi, Pak Iman, Ibu Santi, dan juga Bu Susi Astini. Nanti insya Allah yang lain akan Sama-sama. menyusul. Ya. Baik, seperti saya sudah sebutkan beberapa kali pertemuan ya terkait dengan AI, jadikan bahwasanya AI ini adalah dia sebagai tool atau media ya atau alat yang dapat membantu dalam penulisan artikel ya, baik itu nanti jurnal, buku dan lain sebagainya gitu ya. Nah, termasuk juga nanti buku kisah dan yang lain. Kan pertama untuk narasi ya saya menggunakan ChatGPT dan juga menggunakan Gemini ya, atau Gemini ya. Selain juga Copilot juga sangat powerful ya, jadi sangat banyak tapi saya batasi dua saja lah ya. Jadi ChatGPT dengan Gemini ya, ini untuk istilahnya narasi ya, outline, kemudian juga untuk ide-ide gagasan yang mungkin kita perlu tambahkan, baik itu mencari nanti misalnya itu riset gap-nya atau mungkin juga mencari satu topik yang belum banyak dibahas ya, walaupun itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan Publish and Paris ya. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan Genie.ai gitu ya, termasuk juga ya menggunakan Perplexity gitu ya. Nah, itu sebenarnya cukup banyak. Kalau di level Bu Dr. Gemal ini mestinya yang sedikit bayar itu adalah namanya itu di sini Watase. Ini buatan dari teman-teman di UGD ya. Kalau Watase ini dia fokus kepada artikel khususnya Scopus gitu ya. Jadi kelebihannya dia itu mungkin high level lah ya, level tinggi. Ini ada Watase Wake namanya itu ya. Ini levelnya sangat tinggi dan dia berbayar ini cukup mahal ya, sekitar menurut saya cukup mahal ya, sekitar 400.000. Tapi kalau lembaga mestinya tidak mahal ya. Karena ini memang powerful untuk penelitian di level ya, terutama doktoral ya, dengan perguruan tinggi ya, dengan guru besar maksudnya gitu ya. Di perguruan tinggi ini cukup banyak sekali dia memberikan istilahnya itu fasilitas-fasilitas ya, atau tool yang memang sangat memudahkan untuk para peneliti. Dan kabar baiknya ini made in Indonesia gitu ya, jadi buatan anak negeri ya. Jadi kayaknya nanti Bu Dr. Gemala boleh coba ya dengan Pak Eko juga dengan yang lainnya untuk Allah. yang Watase ini. Tapi ini tidak saya bahas karena ini hanya khusus untuk tulisan-tulisan yang memang sudah terindeks Scopus ya. Kita masih kelasnya mungkin masih Sinta lah. Itu, kalau saya menggunakan pertama ChatGPT ya ataupun Gemini untuk narasinya, kemudian yang kedua saya menggunakan referensi mencari riset gap ya, kemudian juga mencari novelty dan juga kesenjangan dari beberapa permasalahan atau topik yang kita bahas, selain juga menggunakan juga mencari referensi ya. Itu yang biasa, boleh nanti lihat di video-video saya sebelumnya ya, membuat outline-nya kalau buku ataupun juga jurnal ya, dan narasi-narasinya ini menurut saya ya paling terbaik lah ya, terbaik dibanding dengan yang lainnya, karena mungkin dia karena auto ChatGPT, Gemini juga sama ya, karena dia di bawah dari Google, sehingga kemudian data-datanya juga sangat
sangat iya sangat valid ya, maksudnya tuh apa dari sisi sumbernya itu dia lebih melimpah gitu ya. Dan seperti kemarin saya sebutkan juga bahwa kelemahan dari terutama ChatGPT ya, nah dia kelemahannya adalah ketika dia menyebutkan referensi itu betul-betul perlu di double dan triple check gitu ya. Artinya belum tentu benar gitu ya. Kalau kaitan dengan Islam ya beberapa itu mungkin referensi itu perlu dicek lagi lah ya, walaupun itu memang tugasnya para peneliti penulisnya memang itu gitu ya. Nah di Gemini juga sama itu karena nanti referensi itu banyak ini, walaupun kita bisa pilih juga ya referensinya. Nah kemudian untuk referensi saya gunakan ini saya space ya, praktekkan juga sedikit ya. Perplexity juga sama ini ya. Nah, oke ya, ini juga sama untuk mencari referensi, kemudian juga membandingkan antara satu referensi dengan referensi yang lainnya, termasuk nanti ada screening pilihan ya di atau mungkin yang PDF dan lain sebagainya. Dan kita pahami bahwa mereka semuanya itu referensi yang memang sudah online ya, yang sudah ada di internet lah kita sebut saja ya. Nah, akan empat ini minimalnya. Tadi Genie.ai juga sangat lebih powerful juga dan itu biasa digunakan di banyak perguruan tinggi yang menengah ke atas gitu ya. Itu bisa digunakan. Nah, tapi kemudian tentang satu tool baru yang ada di Quillbot ya .com ya. Kenapa? Karena pada masa lalu itu dia Quillbot ini lebih kepada para press ya. Nah, para presser ini nanti menjadi sebenarnya itu langkah akhir ya, langkah terakhir untuk kita menulis. Kenapa? Karena AI detektor itu juga cukup banyak gitu ya. Maka menjadikan penulisan dengan AI ini agar lebih humanis gitu ya, agar lebih seperti tulisan manusia itu, maka kemudian bisa menggunakan para press ya. Para press juga sangat banyak sekali, yang gratisan juga ada, yang berbayar biasanya pasti lebih apa powerful ya ininya gitu. Baik, nah di Quillbot ini yang saya akan coba hari ini, saya langsung ini juga pertama nih saya coba gitu ya, jadi betul-betul baru gitu ya. Jadi fasilitasnya sebenarnya cukup banyak ya, mulai dari paraphraser, grammar checker, plagiarism checker, kemudian AI detector, kemudian summary. Akan gunakan yang view more ya di sini. Yang terakhir ya, kita akan buat dari namanya itu Quillbot Flow ya, Write with AI. Saya langsung klik di sini ya, kalau masuk ke ini sudah biasa lah ya. Nah, oke, ini adalah tampilan dari Quillbot Flow ya. Jadi di sini kita bisa memilih dari mulai new project, nanti kita akan lihat ada from template-nya, dia juga punya template sendiri, atau mungkin kita langsung membuat essay. Di sini ada pilihan sebenarnya, ya ada essay, ada blog, ada research paper. Ya di research paper ini pakai research paper gitu ya, karena beberapa kalau yang di awal tadi masih masih free ya dalam beberapa waktu ya. Oke, saya akan menggunakan Quillbot Flow lah ya saya sebutnya ya, Quillbot Flow untuk menulis baik itu artikel jurnal ataupun pilihannya di sini ada esai ya, ada blog, ada research paper. Saya ambil research paper. Jadi ini lebih banyak ini ya, lebih banyak ke apa istilahnya itu penulisan artikel jurnal ya. Nah, sebenarnya kita bisa bantu dari Gemini juga sebenarnya itu ya. Misalnya saya akan mulai dari sini. Saya ingat ya Bu Dapur kemarin menulis tentang filsafat hukum Islam gitu ya, filsafat hukum Islam. Kan ya, nanti yang lain boleh ikuti saja ya. Jadi mungkin saya tetap menggunakan ChatGPT juga karena saya ingin membuat outline-nya pertama dulu ya. Oke, nanti saya akan bandingkan antara hasil dari ChatGPT dengan Perplexity dan juga nanti di Quillbot Flow itu ya. Oke, saya tuliskan begini seperti kemarin ya di prompt-nya ya. Anda adalah seorang dosen profesional di bidang ilmu hukum Islam ya. Kemudian Anda akan menulis sebuah buku dengan judul ya filsafat hukum Islam ya, dengan ya keren dengan nanti dia ngikuti kok dengan 12 bab ya, masing-masing bab apa memiliki pembahasan yang detail dan mendalam. Buku ini akan ditujukan bagi mahasiswa magister dan doktoral. Jadi agak lebih tinggi lah. Jadi yang sarjana ya. Kemudian nih, jadi langkah pertama kalau buat buku itu kan memang harus profesional. Tapi dia pinter kok. Ini ya. Jadi dia nggak apa salah dikit dia udah tahu gitu ya. Oke, ini pertama saya akan buka ini kan di sini ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian saya juga akan menuliskannya juga di Gemini ya. Di Gemini ini kita akan lihat juga hasil ujian di kuil bukan sambil menunggu nih, mudah-mudahan nanti tidak error, kemarin sempat error ya di riset paper ini. Nah, saya mau ini, jadi kalau ini kan riset ya agak sedikit beda dengan buku ya, tapi oke lah saya tuliskannya hampir sama juga ya, tapi ini lebih lengkap ya.
Mungkin saya lebih spesifik di Indonesia. Oh, mungkin berbasis gitu ya. Mungkin agak sedikit ini, mohon maaf nih, agak berbasis misalnya apa ya? Jangan berbasis ya, di Indonesia aja ya. Di Indonesia. Hmm, Oke, saya mungkin ini aja kalau yang di Quillbot ya. Kita akan lihat enter. Nah, apa sih sebenarnya di Smart ya? Sambil menunggu kalau di ChatGPT ya, dia langsung menyebutkan. Ya, langsung dia karena tadi mungkin dia, oh tadi perintahnya nih, dia perintahnya buatkan outline buku tersebut ya. Dia tadi lupa itu ini itu. Nah, nah hebatnya juga kalau Gemini walaupun dia nggak disebutkan di sini menulis gitu ya, dia tapi dia udah tahu nih di Gemini itu bab satu tentang pengantar filsafat hukum Islam, definisi, ruang lingkup, sejarah singkat, metode penelitian, konsep dasar, kemudian hukum, keadilan, kebaikan. Ini filsafat hukum Islam klasiknya, ulama kuno. Oh, dia pakai ulama kuno ya. Saya lebih senang menggunakan ulama klasik, konsep ijtihad, masalah-masalah kontemporer, filsafat hukum Islam modern, pengaruh Barat, pembaruan hukum Islam, filsafat hukum Islam kontemporer, teori hukum Islam, filsafat hukum Islam dan hak, hak asasi manusia, kemudian etika, kemudian juga politik, kemudian gender, kemudian lingkungan, filsafat hukum Islam dan hukum internasional. Oh ini bagiannya Prof. Wala ini ya, masa depan filsafat hukum Islam di bab 12. Nah ya, ini kalau dari Gemini. Nah, dan minimal kalau kita sih tentu saja mestinya memang kita sudah ini yang ditawarkan oleh ChatGPT ya. Saya rasa ini agak lebih ini ya, lebih menurut saya gitu ya, lebih sistematis ya, karena pertama bicara tentang pengantar filsafat hukum Islam, definisi, ruang lingkup, urgensi, hubungan antara syariat, fikih dan filsafat hukum Islam gitu ya, kemudian sejarah perkembangannya, kemudian dasar-dasar ontologi hukum, kemudian epistemologinya, aksiologinya, kemudian juga tentang keadilan, tentang hubungan antara hukum dan hukum positif, problematika dan kriteria filsafat hukum Islam, peran istihad dan dalam dinamika hukum Islam dan hak asasi manusia, kemudian hukum Islam dalam konteks lokal dan global, kesimpulan dan rekomendasi. Gitu ya. Jadi ini kalau menurut saya cukup sangat membantu, walaupun seperti kemarin pernah saya sampaikan bahwa ya kalau level S1 mungkin ya udahlah ikuti aja ini gitu ya. Level S2 biasanya ada modifikasi, tapi kalau udah level S3 ataupun dosen mesti dia betul-betul dimodifikasi lah ya. Mungkin kalau kemudian saya bilang itu hanya sisa 25-30% dari ChatGPT ini ya. Oke, ini kan langkah pertamanya kemarin itu ya, jadi membuat outline ya. Nah, setelah membuat outline, nanti masing-masing kayaknya saya lebih senang pakai ini ya, hukum Islam, ruang lingkup dan seterusnya ya. Tapi kita lihat juga yang di Quillbot ya. Oh, I'm so sorry, agak lupa ini dia apa tadi. Nah, ini kalau karena tadi itu di Quillbot itu saya mintanya itu buatnya adalah apa paper ya, makalah, ya, artikel jurnal lah kita sebut gitu ya. Maka kemudian di introduction ya, the definition of hukum Islam, background on the development of hukum Islam. Ini tadi saya lupa jadi dipakai bahasa ini history of Lebih hukum Islam bagus, Pak. in Indonesia gitu. Ya, ini ada key konsep di filsafat hukum Islam, aqaidah syariah, ijtihad, usul fikih, application of filsafat hukum Islam Indonesia law. Nah, oke ya. Nanti boleh carilah semuanya. Nah, yang menarik itu ada tanda petir ini nih, ya, tanda petir dari yang ada di sini gitu ya. Misalnya ini kan di introduction ya, ini tentang definition of filsafat hukum Islam. Nah, kita bisa klik di sini ya untuk membuat sebuah ini apa istilahnya itu fair. Oke, di sini ya. Kemudian lihat ini yang petir ini ya, kita tidak flares ya. Nah, ini tuh dia bisa kita klik. Nah, diklik di sini ini banyak sebenarnya idea, ada complete paragraph, ada start new paragraph, ada add example, ada add count new point ya. Ini kayaknya nggak apa-apa ya pakai bahasa Inggris ya ininya ya. Tapi nanti jadi bahasa Indonesia apa jadi ini jadi kalau saya bisa langsung ke bahasa Inggris kayak ini kan kita ini bicara tentang definition ya. Klik dan saya milih start new paragraph. Oke. Ketika saya klik start new paragraph, dia akan menjelaskan tuh, filsafat hukum Islam, also known as Islamic legal philosophy, is a branch of Islamic jurisprudence. Ya, pertama, gitu ya. Nah, nanti menariknya kita ada source-nya, tenang saja, gitu ya. Nah, kemudian ini kan karena baru definition nih, masih kurang nih. Saya mau tambahkan, masih di yang petir itu, kita tambahkan dengan bisa complete paragraph, atau mungkin bisa juga kalau kita kasih istilahnya itu contoh gitu ya, contoh. Tapi ini karena dia bukan contoh, berarti saya mungkin pakai over new viewpoint. Oke, ketika saya gunakan over new point, apa new point, dia akan menyebutkan ini.
ya yang berbeda tentang topik tersebut ya. Nah, kemudian akan anggap saja ini hanya 3 paragraf, saya akan gunakan complete paragraf untuk menyimpulkan dari keseluruhannya. Nah, therefore is important dan seterusnya. Sekali ya, ini tadi kan definition ya yang di atas nih. Ini kelebihannya dibanding dengan tadi kalau, oke, sebentar, ini kadang suka ini nih ya. Nah, tidak ya. Jadi langsung nempel di sini kita bisa cari. Nah, kita juga bisa ya kemudian kita buatkan referensinya. Ini di bagian sini ada paraphrase dengan summarize ini sebenarnya untuk ini. Jadi dia karena awalnya Quillbot itu memang dia untuk paraphrase, maka kita bisa paraphrase dia langsung di sini. Kita lihat klik ya. Nah, dia akan ada pilihan untuk paraphrase dari kalimat yang di sini nanti kalau yang dibayar itu dia yang biasanya itu di academic. Nah, ini yang nggak bisa diklik itu dia yang berbayar. Nah, ini kalau kita mau wah ini kayak khawatir apa istilahnya itu banyak apa plagiarismnya, ya udah pakai yang ini aja kita ambil gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini dulu cukup lah ya, ini bisa replace dan sebagainya ya. Oke, kemudian saya tutup dulu ya. Kita mau cari referensinya. Ya, kita mau cari referensinya. Ya kalau tadi misalnya ini di apa ya typeset misalnya, kalau saya kan ngajarnya begini ya ke Bu Santi tadi juga ya. Additionally, the interpretation of Islamic legal philosophy can vary widely among scholars and practitioners, leading to potential conflict and inconsistencies in legal decision making. Ya, kalau kita mau nyari referensi, saya akan klik tadi di sini, ya kan ya. Saya akan letakkan di sini untuk nanti kalau ini anaknya tinggal klik kanan English to bahasa dia directly langsung di typeset di sini nanti di bawah di sini solve ya. Tapi ya nanti kita lihat nih tunggu sebentar ya. Nah, ini kan ya. Oke. Nah, saya gunakan ini maksudnya itu di top papers ini ya. Jadi walaupun kalau kita pengen betul-betul ya udah saya cari yang open up PDF ya. Nanti kalau bukan PDF nanti keluar berita-berita yang lain ya. PDF. Oke. Nah, 5 papers ya, 5 artikel yang memang banyak dikutip. Saya gunakan ini. Ya, mudah-mudahan nanti peserta kemarin sudah pernah ikut tool yang ada di sini nih ya. Jadi mulai dari kemudian insight-nya, kemudian juga research cap-nya, ini kan ada di sini nih ya. Jadi method, research, insight, kemudian juga ada conclusion-nya, ya TL dan TR-nya, summarize abstract-nya, research-nya, summarize introduction-nya, method use-nya, literatur survei-nya, limitation-nya, contribution-nya, dan seterusnya. Ya, ini gampang ya, tadi tinggal kalau mau translate to Indonesia. Ini ya, tinggal translate to Indonesia lah ya, I love Indonesia gitu ya. Dia otomatis akan jadi Indonesia. Nah, ada beberapa makalah dan beberapa referensi, dan referensi itu kita bisa ambil, misalnya universalism, ambivalent just, apa, belum dalam wacana hukum Islam modern just. Oh, ini bahasa bahasa hukum ini ya. Bahasa sangat penyelesaian konflik dan seterusnya, feminisme Islami. Nah, ini tinggal kita pilih ya. Tadi kalau di level awal, jadi tinggal kita harus betul-betul detail karena tadi saya mengambilnya di sini ya di apa di open access ini akses terbuka tadi open access ya. Maka kita tinggal gampang klik ininya kemudian tinggal nanti ambil referensinya ya. Kita juga bisa citasi di sini ya set dan ini menariknya ini yang belum banyak digunakan itu kita di sini tuh ada fasilitas perpustakaan saya ya. My Library ini sebenarnya di My Library itu kita bisa simpan termasuk juga buku ya. Jadi buku-buku kita yang dalam bentuk PDF gitu ya kita upload di sini kemudian nanti kita bisa jadikan referensi dan tidak jauh berbeda ya. Tapi saya akan kembali ke sini ya. Nah, ambil dari sini saya blok kemudian kita coba bisa ternyata dia lebih ke di sini ada generate ID dan seterusnya. Berarti dia fasilitasnya itu ada di sebelah sini. Lihat ya. Di sini ya misalnya tadi saya blok dulu kemudian saya ambil di source ya, sumbernya ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya sumber yang ada di sini ya, di citasi ini dengan ya sambil berjalan. Oh, masa dia pakai ambil dari Quillbot sih? Ini yang benar aja gitu ya. Nah, berarti dia harusnya target konten mestinya nih, gitu ya. Di reference-nya, kemudian dicatat, maksudnya di risetnya tuh di sini nih harusnya nih, ya. Nah, ini akademik kayaknya dia masih gratis ya. Real yang ultimately ya. Oke, saya tekan di sini. Kemudian kita buat enter. Ya, today's work. Dia akan mencari untuk referensi. Dia kayaknya kurang lengkap ya, kurang lengkap. Jadi dia perlu ditambahkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya biasanya.
Nah, kita akan lihat dari referensinya. Jadi kelebihan itu dia dari sini nih, nggak boleh masuk dari sini gitu ya, tidak relevan. Nah, di sini nih menariknya nih. Ah, jadi dia bisa ngambil dari Contemporary Islamic Law in Indonesia, Sharia and Legal Pluralism. Ini yang di book Google di book, apa? eh, Nah, ketika ini segini masuk ke kemana kita lihat. Ya, nah, ternyata semudah itu gitu ya, semudah itu walaupun tadi perlu dicek nih. Nah, kemudian untuk referensi dan yang lain nanti boleh dicari nih, dieksplor, kita lihat apakah bukunya ada Google Book. Ah, ya, kalau saya bilang itu yang gak jauh beda sih dengan buku-buku asli gitu dengan introduction itu aja ini ada buktinya ada ini terus dan lebih mudahnya itu tidak perlu kita ke apa typeset ataupun ke Perplexity ke Genie.ai itu nggak perlu sudah ada di sini. Kelebihannya itu ini ya. Jadi dengan konsep yang ini, nah ini nih ya. Kemudian kita bisa menggunakan istilahnya itu referensi yang sangat mungkin untuk kita bisa kembang referensinya. Apakah menggunakan apa APA style atau menggunakan mungkin apa I apa triple E gitu ya ya I triple E gitu ya untuk yang referensi untuk ini. Nah kalau ini saya ambil dia pakainya yang apa nih kita lihat referensinya. Nah ini kita ini kan ke bawah untuk melihat nanti referensi. Ini kita bisa pilih yang ada di tam ini ya. Kalau ini kan dia menggunakan APA ya, American Psychological Association 7 edition, edisi ke-7, edisi ke-6 bisa pakai MLA, bisa pakai Chicago Manual Style ya, kemudian banyak banget semuanya ini ya. Asal kita mau pakai yang mana lah dan hebatnya itu dia otomatis gitu. Jadi otomatis itu langsung tinggal tinggal save as dan jadi gitu ya. Nah, ini untuk referensi. Jadi dia udah ini apa istilahnya itu ini juga mengalahkan dari Mendeley ya, di mana dia sudah ada di sini. Oke ya, saya lanjut dulu. Sekarang saya ingin bicara background on the development of filsafat Islam in Indonesia. Ya, kalau tinggal dengan ini sama juga dengan yang tadi graf. Oke, ya, dia otomatis tulis sendiri. Nah, bedanya kan itu ya. Kalau tadi kan apa ya? Kalau di ChatGPT kemudian juga referensinya kita harus nyari lagi belum tentu benar. Misalnya kita tambah lagi dengan apa? Dengan paragraf berikutnya gitu ya. Atau atau mungkin kita juga ingin pakai misalnya ini example. Jadi ada beberapa contoh yang mungkin dapat contohnya dengan enter lagi, kemudian mungkin tadi pakai ini overview point ataupun juga add counter example atau generate idea. Mungkin kita punya ide-ide baru dalam yang ada di sini ini agak-agak mirip dengan Jenny.ai ya. Tapi saya mungkin tambahkan lagi dengan ini lah ya. Anggap saya hanya tiga saja. Saya akhiri dengan complete paragraph. Ya, saya dengan complete paragraph. Oke, ini adalah complete paragraphnya. For example, in of Islamic law into is civil and criminal courts, allowing to for the coexistence of Sharia law alongside secular law. Nah, ini saya ambil ya sama seperti tadi juga the country's legal system. Ya, ini lagi ya. Nah, kita akan buat istilahnya itu add new source ya. Add new source. Nah, kita ambil dari sini ya. Nah, kata-kata tadi ini ya, singkat ya. Tadi yang mana tadi ya, the integration. Yang ini nih, yang tadi yang to the country ya, sampai secular law. Nah, kita ambil di sini. Nah, kemudian search the web. Nah, nanti dia akan lihat apakah dia general atau books atau apa. Nah, di sini ada Google Book, ada Cambridge.org karena saya pilihnya akademik ya. Kemudian ada beberapa pilihan, tapi kalau di typeset dengan di Perplexity itu rata-rata itu jurnal, walaupun kita bisa pilih buku, ini berarti dia ada tambahan gitu ya. Walaupun saya ingin mungkin saya hanya ambil pilihan buku saja. Ya, misalnya dia akan men-screen untuk yang referensi itu adalah buku. Kita lihat Constituting Religion Islam Liberal Right and the Malaysian State. Nah, ini kayaknya agak kurang ya. Karena Indonesia ini mungkin in Spine yang juga Islamic International Human Rights Law untuk masih bisa legal plural. Ini kalau kita khusus referensi. Kalau general umum referensinya gitu ya, maka biasanya itu dia akan memilih dari ya secara general lah umum ya. Referensinya mau tulisan, tapi referensinya juga bisa dipertanggungjawabkan karena nanti kan referensi itu bukan hanya itu saja kan nih. Termasuk dari UI ada juga nih ya Scholar Hub ui.ac.id ya. Jadi ini sangat mungkin sekali ya. Tapi saya pilih yang akademik lah ya. Pilih yang akademik. Nah, kemudian saya akan citasi. Tadi kan di sini ya, tinggal cite. Kita lihat. Nah, ini tinggal kita cite. Nah, dia juga tulisan ini. Nah, ini. Kelebihannya tuh di sini tuh ya. Ini tadi masih Salim ya.
yang kontemporer. Kalau kita mengambil yang lain, ya berarti ya tinggal ambil aja. Misalnya saya letakkan di sini, ya saya letakkan di sini, kemudian tadi yang masih mirip itu ini L. Rosen, site, kita lihat. Nah, kelebihannya tadi istilahnya itu referensi di sini gitu ya. Nah, nanti kita dengan ending itu not ini itu kita lihat. Nah, di sini kita klik ini misalnya, dia akan mengarahkan ke sini Justice of Islam. Nanti tinggal dieksplor, disesuaikan. Jadi tetap saja juga betul-betul diperhatikan dari referensinya. Kayak kalau Google Book itu kan memang dia nggak full ya, ada beberapa nggak full. Nah, nanti kalau dia misalnya itu bisa ngambil dari referensi yang betul-betul full, seperti sekarang tren dari beberapa perguruan tinggi itu meletakkan ya, mengupload deh ya, mengupload dari filenya full, itu sangat mungkin untuk dibaca. Karena tadi English ini ya, tentu saya referensinya itu adalah tadi untuk referensinya, kemudian balik lagi tadi untuk istilahnya apa, kalau kita klik di sini, ini banyak pilihan tadi katanya gitu ya. Tapi kayaknya bahasa Indonesia kali ya di sini ya. Satu kali bahasa Indonesia. Nah, tadi saya lupa di sini untuk biasanya itu di sini ada pilihan, ada citasnya boleh kita tambahkan di sini, itu bisa juga ya. Jadi kalau di internet kan banyak sekali yang sangat mungkin untuk kita bisa kembangkan ya, kita bisa kembangkan. Oke, balik lagi, ini kayaknya agak-agak kurang enak nih ya kalau bahasa. Saya mau tukar dulu dengan bahasa Indonesia sebenarnya itu ya. Misalnya dari sini, kalau di sini kan, kalau di ChatGPT kan kayak gini ya. Saya tinggal copy, jelaskan satu-satu, tuliskan biasanya itu secara narasi, subtopik ini secara mendalam dengan referensi mutakhir. Ya, subtopik saya tadi kopikan di sini, dan di enter. Jadi kalau bukan sebenarnya jadi sangat mudah sekali. Dan tadi kalau buku sebenarnya bisa juga, cuman dia masing-masing itu ya punya kelebihan punya kekurangan. Nah, ini ya dari sisi referensinya. Dan kelebihan kalau ini kan kita bisa perpanjang, kita bisa ringkaskan. Ini kan tadi definisinya ya. Ya, iya, bisa lah selesai ini. Beberapa halaman tinggal kita tambahkan, tinggal bisa kembangkan. Nah, kita lihat referensi apakah dia dibaca atau enggak. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih detail. Ya, walaupun ini benar, misalnya tadi karena tentang Islamic Law, berarti dia ada Jasir Auda, Maqasid Syariah, Persebagai Islamic Law, Triple IT, Fadlur Rahman, Islam and Modernity, kemudian Will Be Falak, Syariah Theory in Practice, Practice Transformation. Nah, ini kan, ini tadi belum tentu gitu ya, belum tentu. Jadi harus dicari referensinya kembali gitu ya. Nah, kalau di sini misalnya kan tadi, nih, Jasir Auda melalui pendekatan sistemik dalam bukunya maka sudah syariah mengusulkan agar tidak hanya fokus pada aturan tekstual tapi juga pada tujuannya di balik hukum Islam. Oke, saya ambil copy di sini, kemudian saya gunakan di perpleknya otomatis menjadi bahasa Indonesia. Ini yang ambil dari Jasir Auda siapa sih? Apakah, nah tadi kalau di level S1 kan ya mengutip dari kutipan gitu lah ya, betul-betul ya dari buku aslinya gitu ya. Nah, dari ini rata-rata memang ini itu artikel jurnal karena memang pilihan itu adalah artikel jurnal ya. Walaupun saya mungkin bisa menggunakan artikel yang lebih banyak misalnya itu ya. Nah, ini nah ref ya. Jadi ini kan artikel jurnal nih ya, kemudian Manaf ya, kemudian Fauzan. Nah, ini mungkin yang di Quillbot ini. Apakah dia juga mungkin dia juga hanya mengambil dari situ. Tunggu sebentar. Complexity juga dia lebih sedikit gitu. Ya. Oke. Coba nanti saya mungkin mau mikir ChatGPT lebih cepat ya. Cek pada AI review-nya. Kemudian tadi yang menarik itu dia juga macam mendelay ya, di mana di summarize-nya translate itu misalnya mau translate yang tentang ini ya. Segini dulu aja lah, contoh aja, sampel aja ya. Kemudian translate-nya kemana nih? Wait, terus sebentar ke lihat nih. Ke bahasa jaringannya. Ini bisa sebenarnya. Hakim dapat mempertimbangkan baik prinsip-prinsip Islam maupun norma hukum modern saat. Nah, ini kan sangat luar biasa sekali ya. Oke, ke Google Translate gitu ya. Walaupun nanti kalau start untuk misalnya influence, jadi dia kan masih nyambung ya. Ini hampir ke apa mana ke Microsoft Word ya. Masukkan, saya buka yang ini, yang influence Islamic ya. Nah, akan tambahkan sehingga ada pilihan untuk ini kayaknya agak sedikit ya. Boleh cek atau apa nanti boleh. Terakhir berarti saya ini kan kayak ini ya tadi ya, pakai mikir sendiri yang bikin yang di atasnya itu, jadi otomatis sendiri punya nih gitu ya. Saya pilih accept ya, tadi next 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 terus gitu ya, kira kemudian kalau kita tapi dia juga akan menyambungkan maka antar paragraf yang di sini sampai ke ada memastikan ini kan kayak jadinya
Oh, ini kan ya, jadi dia travel dan terusnya dia tinggal ambil lain. Jadi dia memang ada sumbernya, misalnya the work sheet gitu, dan terusnya bahwa kalau umpama bayar ya, dia akan lebih powerful. Kita bisa summarize, kita bisa singkatkan kata-kata juga bisa membaca. Kemudian juga ada beberapa, jadi tinggal ganti apa hurufnya, halamannya. Ini nasional di halaman ini langsung ya. Lihat, dia terus kita bersama saya. Ya, sambil kita lewat dulu. Ya, kalau di ChatGPT ini dia memang kelebihannya itu adalah ini. Kau bisa jelaskan ini kan hebatnya kurang dimensi ontologis, kemudian dia baca menurut saya sih sekali lagi dia punya dimensi ontologis mengkaji kemudian fokusnya adalah nafas, hibdul akal, hibdul ya, kondisinya yang ini kita hilangkan ya. Nah, yang compare juga lihat nih. Ini juga fasilitas baru yang ada di ChatGPT juga. Dia bisa bandingkan dengan Cloud, dengan Gemini, dengan saya penasaran, saya mau pakai, saya bandingkan dengan Gemini. Nah, kita lihat hasilnya gimana tuh. Decide apa ChatGPT dengan bagian atau dengan referensi lainnya. Dia akan ketemu ya. Hmm. Terus baru yang kita bisa di ChatGPT ya. Jadi kita bisa ngelihat bukan hanya perspektif. Oke, ini dia sedang kerja ya di Gemini. Nanti dengan dibandingkan hasilnya itu seperti apa. Ini kan ruang lingkup dari Fakultas Hukum Islam. Nah, ini banyak dia lagi kerja itu. Ya internetnya dengan kita sih dan juga mungkin bisa langsung kelihatan ya. Oke, saya nulis ini silahkan ikuti buat tulisan ininya. Setelah itu baru nanti urutannya seperti apa kita bandingkan, kita promptnya mungkin perlu diperbaiki nih gitu ya karena mungkin gitu ya. Tapi dia lebih detail misalnya. Hmm. Terima kasih ya. Oh, ada Pak Sodikin Mas Kurko masih setia